Di sini sudah bergabung dengan kita semua, Bu Misbah. Selamat malam, Bu Misbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu dari wilayah Indonesia Timur. Jadi saya lagi ada di Jayapura. Tadi siang saya ke Masya Masya Allah. Papua Allah. Nugini ya. Makanya tadi pas lihat jam saya baru ngeh. "Ah, iya ya malam ini bibliometrik. Padahal di jam saya karena waktu Indonesia Timur ya sudah pukul berapa nih? 10. 21.42 makanya Wah, mau dia jam mau. 10. Masya Allah, mau. Jangan jangan Iya, lama-lama nanti Bu Bisma kemalaman di sana. Makanya saya oke. kaget Pak ya Allah. Oke, insya Allah Bapak Ibu, malam hari ini kita akan membahas tentang ini ya, pendahuluan ya, seperti itu. Oke, izin saya untuk share screen, langsung saja ya Mas Wildan ya. Ya, baik Ibu. Bisa langsung saja dimulai. Hmm, Iya, rasa terkaget-kaget saya masih Indonesia Timur ya, 2 jam lebih awal dia mah. Oke, nah ini sudah dijelaskan ya sama Mas Wildan, bukan dijelaskan, di-share ya Mas Wildan ya di WA Group. Nah, jadi sebenarnya template yang kita gunakan di sini sama saja dengan yang original research begitu. Nah, bahwa dalam body of paper itu terkait dengan introduction, maka dia terbagi menjadi 3. Apa yang menjadi pengetahuan umum atau what is known, kemudian apa yang menjadi gap gitu ya, atau kalimat yang dia bernada negatif dalam hal ini adalah what is unknown. Nah, baru terakhir adalah how and why. Kenapa kemudian kita lakukan penelitian ini gitu ya? Berarti kan terkait dengan urgensi penelitian ini dilakukan sampai pada tujuan dan juga pertanyaan penelitian seperti itu. Nah, mungkin di sini sambil saya contohkan, kalau yang what is known tadi kan kalimat yang bernada positif ya. Nah, silahkan Bapak Ibu jelaskan. Di sini saya contohkan adalah pengembangan elektronik modul ya, seperti itu. Dalam hal untuk melatih problem solving skill ya, berbasis pada authentic learning. Nah, maka saya jelaskan dulu authentic learning itu kan terkait dengan pembelajaran bermakna gitu ya. Nah, di mana salah satu pembelajaran itu adalah untuk melatih problem skill siswa. Nah, kemudian kan ini ceritanya pada saat COVID, makanya mengantarkan kepada elektronik modul begitu. Nah, ini jelaskan aja yang nadanya positif atau ibaratnya pengetahuan ini sudah diketahui oleh banyak orang. Nah, di nomor 2 baru kita ke what is unknown-nya. Tadi ya bernada negatif. Oh, belum tersedianya bahan ajar bermuatan authentic learning. Nah, belum tersedia itu kan nadanya negatif ya. Nah, kemudian kemampuan problem solving skill-nya, oh, belum dilatihkan secara maksimal, belum dilatihkan. Nah, itu juga kan nadanya adalah negatif, begitu. Nah, baru penutup dari bagian introduction itu adalah how and why. Kenapa kemudian penting penelitian ini dilakukan? Kenapa perlunya bahan ajar ini gitu ya? Apalagi tadi kan untuk mendukung pembelajaran online di masa COVID-19 saat itu ya. Nah, maka dilakukanlah pengembangan elektronik modul bla bla bla, tujuan penelitiannya apa begitu. Nah, untuk metode ini secara umum sama saja. Apa jenis desain penelitiannya? Kalau dia adalah eksperimen, berarti kan populasi sampel. Kalau dia adalah R&D, adalah subjek uji coba. Kalau dia action research, berarti subjek penelitian dan seterusnya. Nah, kemudian instrumen yang digunakan apa begitu sampai nanti bagan terkait dengan prosedur penelitian. Nah, nanti hasilnya apa begitu ya Bapak Ibu. Nah, diskusi kan ini berkaitan dengan ibaratnya menjawab tadi ya dari research question yang ada. Nah, bahkan sampai pada conclusion. Jadi sebenarnya hampir sama. Nah, di sini saya contohkan ya berdasarkan artikel yang ada. Nah, kemarin artikelnya terkait dengan kritik thinking skill ya, keterampilan berpikir untuk mendukung ISD. Nah, maka saya jelaskan dulu, oh emaknya ISD itu apa? SDGs ya. Oh, jelaskan dulu nih SDGs itu apa? Begitu ya.
Nah, salah satu SDGs itu adalah melalui pendidikan. Nah, yang itu kemudian menghantarkan kepada ISD di paragraf selanjutnya, begitu. Nah, setelah membahas tentang ISD, nah di sini dijelaskan bahwa ISD itu sudah di mana saja gitu ya penelitiannya dilakukan. Nah, berarti kan itu terkait dengan overview terhadap penelitian-penelitian yang sudah ada seperti itu. Nah, namun belum ada gitu ya studi analisis ESD ini dengan keterampilan berpikir. Gitu kan ada ya di paragraf terakhir bahwa no analytical study of ESD and thinking skill has been conducted. Begitu. Nah, maka dilakukanlah penelitian bibliometrik analisis ini gitu ya untuk kemudian mensupport tercapainya ESD dalam kurun waktu sekian-sekian. Nah, baru ditutup dengan pertanyaan penelitian. Nah, jadi demikian Bapak Ibu untuk bagian pendahuluan. Seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Silahkan kita buka sesi tanya jawab. Silahkan Bapak Ibu. Bagan yang tadi itu di belah mana yang di share-nya ya, Bu Misbah? Ada di share Mas Wildan di Ada, WA Group. Mungkin bisa di-mention kembali Mas Wildan di WA ada Group. template-nya aja itu, Ya, template. saya kirimkan lagi, Bapak. Ya, Sudah minta tolong. di WA Group baru saja kerangka anatominya itu. Sudah ketemu, Bapak? Iya, iya, lengkap ini ya. Ya, Oke. sudah, barusan. Nama lengkap itu, Pak. File name-nya. Ya. Ini maksudnya 45 kalimat ini dalam paragraf ya, atau kalimat biasa ya. Kalimat biasa, Nah, itu. Bapak. Nah, oke. Nggih. Untuk pendahuluan itu standarnya itu kan ada mulai kata ya, Bu Misbah. Atau gimana yang berdasarkan standar jurnal Scopus itu? Intinya kan Pak, di pendahuluan itu tadi kan terdiri dari tiga ya, kalau sesuai dengan template tadi kan, ada what Ya, is ya. known, what is unknown, kemudian how and why. Oh, NY ya, Kalau ya. boleh saya ini kan sebenarnya kan setidaknya ya terdiri dari tiga paragraf itu. Nah, tinggal kan kemudian dari jurnal target kan terkadang ada misalnya maksimal 5.000 kata, 6.000 kata, dan seterusnya. Nah, maka kan Ya. tinggal kemudian dikembangkan. Apakah misalnya tadi di what is known kan 4 sampai 5 kalimat. Apakah setiap kalimat ini kemudian dikembangkan menjadi satu paragraf masing-masing? Nah, itu juga boleh. Nah, kalau saya kemarin kan tidak seperti itu. Kenapa? Karena terbatas jumlah halaman, Bapak. Nah, jadi semuanya mah tergantung gitu ya. Tujuan publikasi kita kemana, begitu. Oke, Jadi oke. silakan kalau mau dipanjangkan dulu boleh. Kan kalau menyingkat tuh lebih mudah ya, tinggal cut, cut, cut gitu ya. Ya, 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 ya. Bu izin bertanya ya. Oke, silahkan Ibu. Nggih, saya ini eh, murid yang nggak aktif ini 3 kali pertemuan nggak ikut, tapi tadi saya sedikit belajar
tentang dari rekaman itu tentang visualisasi data. Nah, kemarin itu kan saya sudah mendapatkan 159 ya, apa eh, data Scopusnya itu. Nah, ternyata ketika saya visualisasi data terkait dengan country, kemudian organisasi, nah itu ketika country tadi hanya berapa gitu ya, sedikit. Kemudian organisasi itu juga banyak, itu Indonesia. Nah, itu pun saya lihat itu kan banyak Win itu ya, ada Win Wali Songo itu kelihatan yang ada Uwin Sunan, padahal Uwin Sunan itu Sunannya kan banyak, itu enggak kelihatan gitu. Nah itu gimana itu hanya Sunan, padahal Sunan itu ada Sunan Ampel, Sunan Kalijaga, Sunan Indah itu gimana itu kalau nggak nampak banyak Oke, itu. coba Ibu bisa di share screen, Ibu Muflihatun. Oh, ya, coba. Nah, coba di share screen cara analisisnya ya. Ya. Pak, saya buat apa enggak ya? Coba ya. Ntar, saya berarti saya mulai awal ya. Nah, Untuk betul. share Oke. screen-nya. Hasilnya tadi saya lupa saya di mana gitu. Hmm, Cross viewer. Sebentar. Nih ya, create ya. Nampak ya, Bu? Nampak Ibu? Hmm. Betul ya, langkah-langkah saya karena ini tadi saya baru lihat di hmm, Nah, oke, sebelum lanjut, oke, sudah ya. dirubah jadi, oke, oke, lanjut Bu, Lanjut. oke. Ini Indonesia. Oke, baik, Indonesia menjadi negara terproduktif, oke. Hmm, Aman nih ya, berarti kalau untuk negara, ya. Terus ini kalau saya nyimpan tadi, cara nyimpannya nyimpan gambarnya apa? Nyimpan file dalam bentuk CSV-nya Ibu? dua-duanya, Bu. Kalau untuk nyimpan gambar, Ibu langsung ini aja, copy paste ya, jadi screenshot, Screenshot. kemudian copy to clipboard. Oh, itu clipboard. Nah, silahkan dibuka Microsoft Word-nya. Oke, bentar. Nah, Ibu share screen-nya semua jendela ya. Nah, kalau ini mah belum kayaknya. Oh, bentar. Ini yang tampil masih post viewer. Oh, belum semua jendela ya. Iya, jadi pada saat share, yang tombol warna hijau di tengah, nah klik di pojok kiri atas ada tulisannya screen. Nah, baru nanti ke tengah lagi share. Berarti ulangi saya ya. Oke, stop share saja. Stop, baru share ulang. Oh, stop share. Lupa lagi. Oke, klik share yang warna hijau di tengah. Sudah. Enggak. Nah, terus klik pojok kiri atas, tulisannya screen. Sudah. Baru share lagi yang bagian tengah warna biru. Oke, belum muncul ya. Nah, lagi proses. Coba Ibu buka Word-nya, ini masih tampil Microsoft, salah, yang tampil masih Post Viewer Ibu. Nih. Ini sudah tampil, Bu, yang buatnya. Belum, masih Post Viewer. Ini masih kayaknya belum semua jendela, Bu. Oh, lah tadi sudah berarti ngekliknya nggak pas ya. Ya, sepertinya begitu.
bentar. Saya ulang lagi, stop screen to stop share. Bentar. Hmm, apa ya? Di pojok kiri itu ini Bu, apa diklik itu kok nggak ini ya? Pojok kiri atas itu ada tulisannya screen yang gambarnya foto Zoom, Ibu. Oh, yang foto zoom. Iya. Itu enggak ini, Bu. Diklik itu enggak ini. Nah, ketika diklik, baru klik lagi share yang di tengah. Nah, ini Word-nya sudah tampil. Oke. Oh, Bentar nih. Oke, bentar. Nah, silahkan dibuka Microsoft Word-nya. ini. Ini buatnya sudah tampil, Bu. Yang tampil ini apa nih? Salah. Zoom nih ya. Belum ada Microsoft yang terbuka, Ibu. Sebentar nih yang share screen Ibu Mahdalena ya, Mas Wildan. Ini ya, Ya Bu Mahdalena sudah. Saragi screen. Oh ya udah. Kalau gitu. Nah, ini baru punya Ibu Muflihatul yang share screen. Tadi di tempat saya dua ada punya Ibu Muflihatul yang tampil sama Bu Mahdalena. Oke. Nah, coba dibuka ininya Microsoft Word-nya, Ibu. Ya saya Ini yang jadi tampil WA ini ya, Bu ya, WA Word. iya, bentar. Ini ya, Bu. Buatnya sudah tampil, Bu. Oke. Hmm. Terus buatnya Sudah, sudah oke. tampil, Nah, Bu. itu untuk yang menyimpan gambar. Nah, Ya. kembali ke post viewer, Ibu. Hmm. Ya. Oke, post view-nya udah tampil? Sudah. Nah, coba silakan klik simpan. Save yang di bawah open. Oke. Terus berikutnya, Nah, itu yang titik tiga. Kan ada tuh titik tiga yang untuk map file. ya, Nah, coba diklik titik tiganya. Nah, silahkan dituliskan aja di situ apa. Tentang apa tadi? Negara, ya. ya, terus Nah, silahkan simpan. Itunya TXT-nya ganti CSV, Bu. yang tipenya ini. Ya, betul. Oh, oh ini ya. Oh, sudah? Oke. Oke. Terus kemudian Oke. Oke lagi. yang Dah, network nggak nggak diisi, usah. Mbak. Nggak usah. Nah, dah begitu, Ibu. Ya. Terus tadi apa? Organisasi ya, coba Ya. ini kan demonstrasikan. Oh, negara. Oh, oke ya. Oke, Bu. Kalau datanya masih sama, Ibu nggak usah buka data lagi. Dia akan terikut dengan sendirinya Oh, langsung analisis berikutnya. kita tutup cancel berarti ini ya. Betul, Langsung next. betul, Terus organization. betul. Ini ganti satu. G. Finish. Next dulu, Bu. Oh, next dulu. Baru finish. Nah, ini kan Universitas Islam Negeri Sunan. Oh, untuk untuk melihat lebih jelasnya, Ibu nanti bukain di CSP-nya. Karena kan ini tulisannya gede ya. Ya. Dan dia Oh, kan terbatas dengan jumlah kata waktu ditampilkan.
makanya hanya sampai pada Sunan. Nah, nanti untuk mengetahui dia Sunan Kalijaga, Sunan Ampel atau apa, maka buka tadi ya yang CSP-nya begitu. Oh, yang data aslinya. Betul. Ini tinggal Ibu simpan kan seperti yang negara tadi. Nah, Ya. kemudian dalam bentuk CSP, nah, baru nanti buka gitu. Ini disimpan yang mana Map Bu? Yang file atas apa yang bawah? yang atas. Nah, silahkan tadi ganti saya dengan organisasi ya. Ya. Realisasi FCC. Oke. Oke, iya. Oke. Ya, nanti saya ini stop screen ya. Stop share Iya, sampai screen. iya. Makasih, Bu. Nah, iya, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan atau diperjelas? Sedikit Bu Misbah. Iya, silakan. Ya, yang tadi penyimpanan itu kan ada yang pakai save, lalu di bawah juga ada yang screenshot. Itu bedanya apa ya? Ada implikasi kalau Oh, kita simpan pakai kalau screenshot? screenshot itu yang gambar, Ya, tapi kalau yang kita save tadi itu kan dia kita mau mencari datanya simpanannya dalam bentuk CSV begitu Bapak. oh gitu. Kalau yang screenshot itu nggak bisa digunakan lebih lanjut ya? Atau gimana? Kalau tadi screenshot hanya dalam bentuk gambar Pak. Kalau Gambar gambar saja. nanti misalnya Bapak mau tahu ini berapa jumlah dokumen dan sebagainya kan adanya di CSV ya Pak. Oh, berarti untuk menyocokkan kembali ke sana ya? Oke, oke. Ah. Oke, silahkan Bu Afrilia, raise hand. Suara saya sudah kedengaran. Nggih, terdengar. Kemarin itu saya nyoba nyari beberapa jurnal tujuan. Nah, yang bisa menerima SLR. Nah, ada beberapa sampel artikel di tiap jurnal. Nah, terus yang ingin saya tanyakan, salah satu artikel yang saya baca itu menggunakan Prisma, Bu Misbah. Kalau kemarin metode yang dijelaskan, apakah sama dengan Prisma, Bu Misbah? Oke, kan di pertemuan satu ya sama pertemuan dua sehingga saya pernah ditanya, saya lupa yang nanya siapa, terus ada dua kali ditanya, Pak Rozak juga nanya ya, apa sih bedanya SLR sama Biblio? Kalau sistematik literatur review itu boleh dikatakan sebagai SLR murni ya, dia menggunakan metode Prisma. Nah, sedangkan yang tidak murninya itu adalah bibliometrik analisis, meta analisis dan lain sebagainya. Mau pure bibliometrik analisis silahkan, dia kan punya metodenya sendiri. Mau SLR silahkan dengan metode Prisma atau mau dikombin SLR dengan bibliometrik itu juga bisa. Tinggal ibu meniru kiblatnya kemana, begitu. Saya masih bingung. Berarti eh, metodenya yang kemarin itu dia masuk bibliometrik atau meta analisis ya? Kalau meta kan dia ada perhitungan efek size, Ibu. Yang Ibu bahas meta analisis itu contoh artikel yang mana? Mungkin bisa di share screen. Ya, sebentar saya share screen dulu ya Bu Misbah. Ya, silakan.
sudah terlihat Bu Misbah? Oke, terlihat. Ini contoh salah satu jurnal yang dia menerima eh, SLR. Waktu saya coba pahami sampel artikelnya, salah satu di bagian metodenya itu di sini dijelaskan menggunakan Prisma. Nah, Nah, sangat sebelum lebih lanjut, Bu, ingat, yang mau ya. kita tiru, yang ATM itu kan berarti artikel yang dia bibliometrik analisis. Nah, apakah Oh, hal ini dia bibliometrik analisis bukan? kan. Nah, jadi biar ibu gak bingung dan ibaratnya nggak banyak pilihan ya. Nanti kan takutnya ini SLR kah, ini bibliometrik kah atau apa. Nah, maka ibu cari artikelnya yang juga sama-sama bibliometrik, kayak gitu. Mhm. Kalau yang ini juga, eh, jadi saya masih bingung Bu Misbah akhirnya. Bingungnya itu dia masuk yang ini, dia masuk SLR atau bibliometrik. Ah, ibu lihat bisa dari judul, bisa lihat dari metode. Ada tidak dia menyebutkan bahwa metodenya adalah bibliometrik analisis? Kalau di judul di atas ada tuh tulis systematic approach. Nah, kalau dia sudah mengatakan systematic review atau systematic literature review gitu ya. Oh, berarti ini SLR. Nah, beda kalau dia bibliometrik kan biasa di judul sudah ada trend reset of bla bla bla, bibliometric analysis. Misalnya Yes, ya. modelnya di akhir judul. Tapi ada juga kan nanti bibliometric analisisnya di awal judul. Pan, ya. Bibliometric analysis of bla bla bla. Begitu. Ya Bu Misbah, berarti kalau misalkan jurnal itu tidak menerima bibliometrik tapi menerima SLR, ya jangan masukkan di jurnal itu ya Bu Misbah ya. Bisa seperti itu. Nah, ini saya lupa pertanyaan keberapa ya Mas Wildan. Pertemuan keberapa pernah saya jawab ya pertanyaan siapa kemarin Bu Mahdalena atau siapa. Ketika Bapak Ibu mencari jurnal target, kalau misalnya di Focus and Scope tidak disebutkan apakah dia menerima paper review atau tidak, maka gunakan pencarian menu search. Nah, ketika di search itu, nah tuliskan bibliometrik. Nah, ada tidak artikel yang sudah dipublish dengan judul bibliometrik? Jika ada, oh berarti dia menerima artikel bibliometrik. Begitu saya lupa tuh pertemuan keberapa kemarin Mas Wildan ya. Ada Dua pertanyaan. pertemuan yang lalu, dua pertemuan Nah, yang lalu itu kelima kayaknya, Bu. nah begitu Bu Aprilia. Ya, ya terima kasih Bu Misbah. Oke, sama-sama. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Izin Bu Misbah, kalau Oke, untuk keyword itu berarti harus apa di judul itu harus ada bibliometriknya atau itu dijadiin keyword atau bagaimana? kalau untuk keyword tidak Bapak itu hanya penambahan nanti di judul ya. Ada Oh itu. gitu. Contohnya misalnya saya kan lagi mencoba nih nulis analisis bibliometrik kajian perencanaan pembelajaran berbasis AI, eksplorasi tren dan struktur keilmuan. Kira-kira gimana itu, Bu Misbah? Boleh, Pak. Oke, lanjut. Oke. Berarti Nah, keywordnya langsung ke judul itu ya? nah, tinggal nanti kan kata kuncinya itu listen plan atau Hmm. planning pembelajaran apa learning planning apa. Nah, itu boleh, mau lesson plan juga boleh. Nah, terus nanti pakai kata N-nya artificial intelligence or AI. Oh iya iya siap siap siap. Sampai 5 ya keywordnya. Siap Bu Misbah. Oh ya, kalau diturunkan ya. Ha. Iya iya. Oke, terima kasih. Bu Misbah, halo. Iya, Bapak. Ya, Silakan. eh,
kalau di judul itu mengenai rentang waktu tahun itu apakah mesti ditulis atau tidak mesti ya? Bisa ditulis, bisa tidak begitu. Apa ininya yang lebih menarik supaya ini dari sisi judul itu umumnya sejauh pencermatan Bu Misbah itu tahun Nah, itu ditulis atau tidak, dan itu berapa tahun yang memang oke. memungkinkan itu? Nah, kalau misalnya kita tuliskan di judul kan, misalnya spesifik ya, Ya, uh, the 3 years misalnya misalnya as judul saya gini Bu Mi, misalnya judul saya Mapping Global Citizenship Education Research Trend Bibliometric Analysis tahun 2005-2025. Misalnya saya merumuskan judul begitu. Gimana dalam komentar dan Oke. pencermatan Bu Misbah? Nah, boleh Pak seperti itu. Jadi kan sebenarnya begini ya, positifnya begini. Ketika Bapak Ibu menuliskan itu di judul, otomatis kan editor tahu tanpa membaca lebih lanjut ya. Oh, berarti bibliometrik analisisnya pada topik ini dengan misalnya 10 tahun terakhir, kan begitu. Dari judul udah ketahuan. Jadi kalau misalnya, oh ini memang sesuatu yang baru, maka dia akan baca ke bawah lagi ya. Tapi kalau misalnya, oh dari judul, oh 10 tahun terakhir, yang ada sudah misalnya cuma 5 tahun terakhir. Itu kan semakin ini ya, memperluas range waktunya. Nah, maka bisa jadi kan punya kelebihan punya Bapak. Jadi kalau misalnya ditanya lebih baik mencantumkan waktu, tidak. Kalau saya sih lebih baik mencantumkan waktu. Kecuali dia tidak membatasi ya, maksudnya dianalisis dari awal kemunculan hingga saat ini. Nah, itu tidak perlu dicantumkan di judul. Tapi kalaupun mau dicantumkan, oh misalnya selama 2 dekade terakhir. Nah, itu silahkan dituliskan kan 2 dekade terakhir misalnya. Karena tadi dari awal kemunculan hingga saat ini misalnya, itu silahkan. Begitu. Nah, saya dilihat di Scopus ID itu apa ya? Ketika saya tulis itu kadang-kadang jumlah datanya itu nggak banyak gitu. Nah, itu Oh, gimana cara mengatasinya? oke, makanya kemudian tadi Bapak pakai range waktunya diperlebar gitu ya Pak ya. Ya, Oke, enggak masalah Bapak, aman. oke. Oke, silahkan. Ada lagi Bapak Ibu. Tadi saya lihat Pak Pamela on video. Mau nanya kah Pak Pamela? Kalau kita mau kondisikan saya ya satunya ya. Berkopi ya, Iya terdengar tapi Assalamualaikum. ada background di belakangnya Pak, suaranya Pak. Ya, mengkondisikan dulu. Mohon sebentar. Itu terkait tadi Bu Misbah yang dijelaskan Bu Misbah. Eh, yang Mas Wildan kan belum share yang seperti penjelasan yang Bu Misbah ya. Ada contohnya itu ya. Eh, apa bagan-bagannya tadi, tabel-tabelnya tadi itu. Saya belum melihat Twitter ya Mas Wildan. Oh Itu sih yang Bu. contoh Ya, kerangka yang punya saya, begitukah Bapak Pamela? ya, ya. Ya, Oh, betul, baik. betul, betul. Ah, Itu baik. lebih lebih apa namanya? Kalau yang di Makassar kan kalimat satu, kalimat dua. Nah, kalau saya langsung plek 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 gitu. Mohon maaf Ibu. Siap, saya kirimkan yang sudah ada isinya ya, Itu Pak. dulu. Ini hanya Bu Ah, itu Misbah dia. yang punya Bapak. Oh, iya, siap, siap, siap. Eh, Kemudian yang kedua, Bu Misbah selain share, kemarin karena saya terlambat ya dengan metode terkait dengan metode kalau nggak salah pertemuan kemarin, betul ya? Walah, Ya, Pak Pamel, untuk metode ada yang ingin ditanyakan? Iya, soalnya ya, yang metode kemarin kan, sebenarnya saya sudah nyambung yang pertemuan kemarin ya. Kemudian saya lihat di YouTube-nya, kemudian saya coba lagi ya, saya mencari
kata kunci lagi ya. Kemarin kok saya kurang mantap gitu Mas Wildan. Kemudian saya cari pakai Scopus yang kemudian cari jurnal target, ya kan? Jurnal target. Yang kemarin saya tanyakan kan bibliometri ini sudah banyak yang meneliti. Kemudian di tahun 2023 yang saya tanyakan itu Mas Wildan. Mungkin di waktu kemarin saya bertanya yang saya nyari kata kunci lagi itu kan mentok di tahun 2023. Itu sudah diteliti ini 2023. Saya mau nyari yang 2020 sampai 2025 nggak ada karena mentok di 2023. Berarti nggak bisa saya teliti lagi, Mas Yudan. Ini tambahan dengan Bu Misbah tadi. Oke, baik. Ini untuk pertanyaannya bisa dijawab Bu Misbah langsung saja. Yang 2 sampai 2023 tadi apakah hasil overlay visualisasi kah atau ketika sudah dilakukan limitasi dalam pencarian, Bapak? Pencarian apa penambangan data maksud saya? Penambangan datanya kan sudah saya tidak limitasi ya Bu, hanya mencari yang limitasinya kan 2000 dia 2020 sama 2003 itu sudah mentok. 2024 itu sudah nggak ada penelitian lagi gitu loh Bu Misbah. Oh, oke. Jadi maksudnya kan pas kita menambang data, kemudian mau melakukan limitasi, oh ternyata publikasi terakhir itu pada kata kunci tersebut pada tahun 2023 ya maksimal. Sedangkan 2024, 2025-nya tidak ada begitu. Nah, apakah kemudian itu cukup untuk diteliti atau tidak ya, Pak? Begitu ya. Betul, 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 Nah, betul, Bu. kalau menurut saya mah itu diteliti saja. Nah, tinggal kemudian ketika nanti membahasakan adalah pada pertanyaan penelitian yang pertama yaitu tahun publikasi. Nah, itu kan otomatis grafiknya ya pada nanti 2024, 2005 bisa jadi kan akhirnya nurun ya. Dia langsung anjlok turun kan begitu. Jadi datar kosong-kosong ya. Nah, itu akhirnya apa? Jadi perhatian Pak Pamela, kira-kira alasan ilmiah apa nih? Kemudian di tahun 2024 dan juga 2025 tidak ada publikasi terkait pada tema tersebut. Oke, berarti interpretasi ya Bu ya. Eh, Analisisnya begitu ya. Oke, 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 oke. Ya, aduh Bu Misbah. Mau temuan. Oke, sami-sami Bapak. Bu ya. Saya memastikan dulu Bu. Sudah masih serta belum? Oh sudah. Saya sudah Bu. Sudah saya share di WA Group. Terima Oke, kasih, terima kasih. ini sama-sama. Silakan Bapak Ibu yang lain. Apakah ada lagi yang ditanyakan? Mungkin mohon izin Mas Wildan kita batasi 10 menit lagi kali ya. Oh, boleh, boleh. Baik, Bu. Maklum, di tempat saya ini udah jam berapa ini? Ya, Ibu. Oke, Bapak Ibu yang lain, apakah ada yang ingin tanyakan perihal tentang penyusunan pendahuluan dalam analisa bibliometri kali ini? Ini kemarin yang sudah menunjukkan nih Pak Ridwan, Ibu. Pak Ridwan ini sudah selesai dan artikelnya sudah mungkin bisa di Oke, oke, mungkin karena udah disinggung nggak enak ini. ah, enggak apa-apa, Aduh, Bapak. ini barusan saya share mohon izin Ibu. Ini baru saya beneri lagi nih, apa namanya, Grammarly-nya. Eh, tapi nanti insya Allah nih saya beneri lah, hari ini rampung. Sebetulnya sudah jadi terus, tapi kena virus atau apa hilang, terus saya buat lagi lah. Ini riset saya tentang terkait dengan perilaku bullying, Bu. Mohon izin, Ibu. Iya, Bapak. Itu tentang tren ya. Jadi penelitian tren tentang perilaku bullying di sekolah itu. Saya ambil dari apa namanya artikelnya Ibu juga itu jurnal yang sudah publish di jurnal tentang terkait bibliometrik analisis 2025 2000 2015 sampai 2025 ini keliru nih Bu. Mohon maaf. Ya, Aiko ini, Pak. Tipe, tipe, nggak apa-apa. Nah, ini abstraknya juga sudah. Kemudian introduction-nya juga sudah gitu. Ini metodenya juga sama. Saya mengambil juga nih 1, 2, 3, 4. Kemudian ini saya sesuaikan dengan milik saya dari yang awalnya 1042 lalu menjadi 552 ketika sudah dilimitasi. Nah ini juga masih sama dengan milik Ibu. Kemudian juga ada result
discussion-nya, kita juga mengikuti seperti ini. Jadi ini adalah tren dari tahun ke tahun mengalami fluktuatif ya Bu. Nah, dari bullying ini, kemudian juga ini dari eh, interpretasinya Ibu. Dan kemudian juga dari 10 besar yang dipublish ini dari jurnalnya sudah saya cantumkan Q1, Q2 dan berapa sih sebetulnya dokumennya ini sudah. Kemudian ini interpretasinya juga sama. Ini juga sudah saya citasi juga kemarin itu. Tapi kurang nanti akan kita sempurnakan lagi. Terus ini juga petanya sama dan kemudian juga kita melihat dari kalau ini tadi adalah negara Bu ya, negara yang yang apa namanya banyak menerbitkan ternyata Amerika. Kemudian juga autor ya, 10 autor yang terbaik yang sering menerbitkan terkait dengan bullying itu Tonpek nih. Dan kemudian ini saya melihat membuat visualisasinya Ibu. Ada 5 klaster, 1, 2, 3, 4 dan di sini satu. Sosioekonomi. Nah, kemudian saya jelaskan dari klaster ini, kemudian di sini juga ada tabel. Tabel 2 ini menjelaskan yang merah itu apa. Oh, ternyata ada 61 di antaranya isinya ini. Kata kuncinya. Lalu yang hijau juga, yang biru sama ya. Jadi ada 46, misalkan yang blue intinya ini dan sebagainya. Kemudian kuning, lalu purple ini juga yang ungu hanya satu Ibu, sosioekonomik. Nah, ini ditunjukkan di sini. Nah, ini cuma satu di sini. Nggak tahu apakah ini benar atau salah, insya Allah ya. Mohon dikoreksi, Bu. Nah, kemudian eh, visualisasi overlay-nya dari perilaku bullying itu eh, sudah ternyata di sini antara bullying dengan perilaku. Jadi bullying dengan perilaku itu saya jelaskan di sini, Bu. Kemudian konklusi atau kesimpulan, terus ini acknowledge, ini nanti keliru nanti kita sempurnakan. Oke, saya rasa itu Ibu. Oke, Nah, baik. dan ini sebetulnya saya sudah mulai ke template. Hari ini membuat template sebetulnya. Hmm. Sudah. Mau Nah, di berarti sini mah nggak. PR-nya Pak Ridwan ini aja. Nanti di pertemuan terakhir submit gitu ya. G lah ini, G, Bu. Nah ini kan Hebat nih apa Pak namanya Ridwan. template sudah mulai saya kerjakan. Saya coba sama Buniken juga ini. Ini templatenya abstraknya dan ini belum. Dan jurnal tujuan itu sudah saya lihat ternyata ada Ibu. Saya Hmm. kebetulan di Ada yang juga yang artikelnya tentang bibliometrik betul begitu. sekali Bu, betul sekali Bu. Ada. Jadi di sini coba saya share screen ya. Mana ya? Mana sebentar. Mana tadi? Itu yang serumpun ya, bisa tuh Ya, ikut Pak ya Ridwan. bisa Bu. Heeh. Nanti kan gantian. Kalau yang lain lagi nulis, ikut lagi. Kalau yang lain. Ya Bu. Duh, mana ya tadi lah? Lupa ini nyarinya Bu. Ada Google-nya mana? Ah, sulit nyarinya nih. Oh ini nih, coba. Bismillahirrahmanirrahim. Mana yang mau di? Oh ini, bentar Ibu. Nah ini Ibu, jurnal tujuannya di sini nanti. Dan ini saya lihat, eh, saya cari di bibliometrik seperti ini, ternyata muncul di bawahnya Bu. Muncul di sini. Nah, di sini ada semua. Oke, Ini apalagi itu bibliometrik. 2025 ya. Nah, tinggal di cross check yang 2025 itu kan seperti apa. Bisa jadi perbandingan Oh yang ya, lain ya. ya yang seperti ini gitu Bu ya. Oke. Ini. Hmm. Nanti kan kita lihat di sini. Sudah Bu, sudah saya cek Bu. Oh, Gitu. mantap, Dan mantap. termasuk APC-nya ini saya Harga. rasa juga masih murah Ibu. Hmm, Masih murah. Mana yang mana? Tadi ya. berapa? Ini nih. Hmm. Cuman berapa ini? Iya. 1.700.000 ini sudah masuk di kuartil 2 ini. Ini Q2 Sinta apa bukan kuartil 2 Sinta 2. Aduh, ini enggak apa-apa, Pak. Kan demi Oke. latihan kan ya. Ini kan Ya, ada ya saya kita ngikuti ya. Nggak usah dua mahal-mahal lah ini aja cukup. Ya, Mas Wildan gitu. Nggih, Pak.
Silahkan tuh yang mau sama Pak Ridwan. Bagi ya, share biaya, Iya, Pak. siap, siap Ibu. Saya rasa cukup itu, Bu. Nggak enak, Bu. Pangapunten, ngapunten. Ya, makasih Bapak Ridwan. Iya. Silahkan mendaftar Bapak Ibu ya, selain Bu Niken. Siap, siap. Bu izin bertanya Saya Bu. daftar Pak Ridwan, berbagi. Siap, siap, Pak. Siap, Abdul Razak. Ya, Saya berguru sama Mas Wildan ini. Bu Nggih, Pak. Misbah. ya Saya Nggak saya saya enak kira sama... ikutan Bapak, nggih. Iya, berbagi monggo, supaya monggo. semakin banyak ini permintaan, berbagi aja siapa yang ini ikutan ini nanti yang di depan, yang pengikut apa penulis berikutnya. Jadi kalau saya siapa yang mau ikutan supaya kita yang ada di grup ini punya Banyak terbitan gitu ya. yang lumayan banyak gitu kan Bu Nah, Misbah ya Pak Wildan. nggih. Yang nulis mah gratis, Pak Ridwan gratis. Jadi Ah, silakan PC-nya di iya, teman yang lain gitu ya. siap, siap, siap begitu. Saya kira itu Saya ngikuti Bu proporsional. Misbah aja lah, siap, Ibu. Gas. Saling Oke. membantu nanti Bapak. Iya, Tadi Bu Muflihatul nanya, ya silakan Bu. Ya, izin bertanya. Untuk misalnya untuk mencari jurnal yang menerima karya tulis yang dengan metode bibliometrik, apakah sama? Misalkan kita cari Scopus nih, itu kita yang di search tadi itu kemudian kita pakai kata kunci Betul, bibliometrik Ibu. atau mungkin ada Sama, cara yang lain? sama Ibu. Hmm, sama gini. Terima kasih. Iya, sama-sama. ya cukup kalau saya Bu Misbah sudah cukup malam di Papua, Irian. Iya. Iya Bapak, insya Allah besok pulang Pak. Iya, Oke, baik. Kalau seperti itu, Bapak Ibu, untuk sesi malam ini kita akan cukupkan sudah. Nantinya Bapak Ibu bisa tanyakan apa yang menjadi kendalanya di WA Group. Misalkan Bapak Ibu langsung japri saya juga boleh. Dan nanti Bapak Ibu siap, kita siap, akan siap. ketemu lagi di sesi ke-8 pada hari Senin besok Bapak Ibu. Jadi tetap semangat ya Bapak Ibu untuk Siap, penyusunan siap. artikelnya. Nanti kita akan submit di pertemuan terakhir. Begitu. Nah, terima kasih atas attentionnya dan semangatnya hari ini Bapak Ibu semuanya dan Bu Misbah. Semoga sehat selalu dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Makasih Terima Bu kasih Misbah. Bapak Ibu semuanya. Makasih Mas Wildan.